Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Erli Fitriani SPD dari SMA Negeri 2 Lahat, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eka Purwanti, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Mbak Erli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Iya boleh Bu Erli. Ya. Saya minta waktunya sebentar karena kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik, yang tujuannya ialah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke. Iya, ya Bu ya. Jadi tujuan kegiatan praobservasi adalah ketika Ibu Eka melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Eka nanti, Ibu Eka jadi bisa lebih siap, juga bisa lebih percaya diri karena berbagai hal tentang observasi sudah kita bahas di kegiatan kita kali ini, yaitu di percakapan praobservasi. Ya, baik Bu. Baik Bu Eka, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka ya. Oke Bu. Baik Bu Eka, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu Erli. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, baik Bu Erli. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik dapat menganalisis kekhasan atom karbon dan struktur atom, serta menggolongkan senyawa hidrokarbon dan mendeskripsikan tata nama senyawa hidrokarbon. Baik ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik dapat menganalisis kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon dan menggolongkan senyawa hidrokarbon dan mendeskripsikan tata nama senyawa hidrokarbon. Benar Bu? Baik Bu, benar sekali. Baiklah ya. Selanjutnya Bu Eka, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Eka capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu Erli bahwa peserta didik itu kalau belajar kimia menganggapnya hanya monoton dengan catatan hafalan. Jadi dari sini saya akan mengembangkan pembelajaran yang saya bawakan nanti terkesan lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat memunculkan atau menumbuhkan antusias peserta didik sehingga peserta didik terlibat penuh dalam kegiatan pembelajarannya. Oh iya Bu ya. Baik Bu Eka, luar biasa. Berarti Bu Eka ingin mengembangkan situasi murid dan juga keterlibatannya dalam pembelajaran. Ya kan Bu Eka? Iya. Nah kemudian nanti dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu Eka itu akan menggunakan model pembelajaran apa ya Bu ya? Oke, nah di sini kan saya menyiapkan rencana pembelajaran yang mana materinya itu senyawa hidrokarbon secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian dari sana saya akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan kalau untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh iya ya, luar biasa. Jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Iya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Misalnya seperti metode atau strategi-strategi tertentu atau teknik pembelajaran
pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Oke, strategi yang saya siapkan yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosionalnya. Saya juga menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan diferensiasinya, Bu, atau kebutuhan belajar siswa sesuai diferensiasi pengelompokan yang sebelumnya berdasarkan asesmen diagnostik. Oh, iya. Luar biasa, Bu ya. Kalau di sini saya lihat persiapan Ibu sudah sangat matang. Ibu sudah mempersiapkan metodenya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya, Bu ya. Dan Ibu juga sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya, juga instrumennya berupa RPP. Nah, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid Ibu di kelas? Karena saya lihat Ibu sepertinya sudah membawa media ya, Bu ya. Nah, di sini yang akan saya gunakan medianya itu model Molimut. Nah, seperti ini ya, Bu ya. Jadi di sini merupakan contohnya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya ini menggambarkan senyawa-senyawanya. Lalu di sini saya juga akan menekankan pada diferensiasi prosesnya, Bu. Saya akan memetakan peserta didik sesuai gaya belajarnya. Ada yang suka belajar dengan visual, audio, dan juga kinestetik. Lalu untuk diferensiasi konten, peserta didik akan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Oh iya, Bu ya. Baik, Bu Eka, jadi Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa ya, Bu ya. Kemudian bagaimana dengan penilaiannya nanti, Bu? Oke, iya benar sekali Bu Erli. Untuk penilaiannya saya akan menggunakan tes tertulis dari hasil tugas peserta didik. Selanjutnya ya Bu Eka, untuk sasaran kelasnya, Ibu Eka nanti akan mengajar di kelas berapa ya, Bu ya? Oke, rencananya sasaran kelasnya itu di kelas 12P1, Bu. Oh iya, di kelas 12P1, Bu ya. Kapan pelaksanaan rencananya, Bu? Insya Allah hari Senin jam kedua dan ketiga, Bu. Oke, berarti di hari Senin ya, Bu ya. Baik Bu Eka, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya akhiri kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bu Eka dapatkan? Oke, Bu, yang saya dapatkan dari percakapan kita pada hari ini yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini dalam proses pembelajaran. Dan tentunya saya menjadi lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan kegiatan observasi nantinya, Bu. Iya, alhamdulillah Bu Eka ya. Baiklah Bu Eka, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Iya, Bu. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi pada saat observasi ya Bu ya. Pada saat observasi hari Senin, dan setelah observasi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi sama seperti ini setelah observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erli. Baik, jadi demikian itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama Ibu Eka, dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya, kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Maka pada hari ini kami akan melakukan kegiatan pengamatan atau observasi di dalam kelas. Bagaimana Bu Eka, sudah siap atau belum? Sudah siap, Bu Erli? Ya, silakan Bu Eka mengajar dan saya akan mengamati dari belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin untuk teman yang berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Doa selesai.
sudah selesai berdoa. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Nihil, berarti hadir semua ya nak ya. Oke, sudah absen, lihat kebersihannya di sekeliling kalian. Sudah bersih atau belum? Bersih. Kalau ada sampah tolong diambil. Ya, sudah bersih? Sudah. Lalu bajunya sudah rapi? Sudah. Dasinya sudah terpasang rapi? Sudah. Oke, lalu bagaimana perasaan hari ini? Menyenangkan. Semuanya sehat? Sudah sarapan sebelumnya? Sudah. Berarti semuanya semangat ya hari ini? Oke, lalu kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Coba dirijennya maju ke depan yang sudah Ibu tunjuk. Ayo maju, Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, di sini Ibu akan belajar materi apa kita hari ini, Nak? Oke. Kemarin sudah dibaca sebelumnya materi senyawa hidrokarbon? Oke, baik, next. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya dibaca. Pernahkah kamu membakar kayu atau sate? Pernah. Yang membakar kayu? Pernah. Yang membakar sate atau membuat sate? Pernah. Lalu apa yang terjadi pada kayu atau sate setelah dibakar? Warnanya apa? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan, biasakan tunjuk tangan. Sayo, tadi siapa yang bilang tadi? Nopal, bagaimana Pal warna kayu atau sate setelah dibakar? Jadi hitam atau gosong? Iya. Lalu kenapa dia jadi gosong atau hitam? Apakah sama kandungan kayu atau sate? Tidak. Tapi kenapa dia sama-sama gosong pada saat dibakar? Karena di dalamnya sebenarnya ada atom karbon. Ya, iya. Lalu, bahan bakar apa yang biasa digunakan untuk kendaraan? Semuanya punya kendaraan? Punya. Punya kendaraan apa, Nak? Motor, mobil. Apa bahan bakarnya? Bensin. Iya. Pernahkah kalian berpikir apa kandungan bensin? Apa kandungannya? Kandungannya itu salah satunya itu dari senyawa hidrokarbon. Next. Oke, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gas LPG. Yang ini gas 3 kilo, yang ini gas 10 kilo. Oke. Apakah Anda mengetahui apa itu LPG? Oke, satu orang. Zaki, tahu tidak gas LPG? Tahu. Tahu kepanjangannya? Tidak tahu, tapi tahu ya. Lalu, apa saja jenis dan sifat dari bahan bakar ini? Apa kandungan dalam gas? Supaya dia bisa kita perlu gas itu untuk apa? Memasak. Lalu apa lagi? Memasak biasanya ya di dapur. Oke. Lalu apa hubungan gas LPG dengan senyawa hidrokarbon? Iya, gas LPG itu bahan utamanya senyawa hidrokarbon sebenarnya ya. Oke, next. Iya, nah ini jawabannya. LPG. Nah, kalian taunya LPG saja tapi tidak tahu apa singkatannya ya. Nah, ini LPG atau liquid
petroleum gas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG ya. Kumpulan senyawa gas hidrokarbon yang berada dalam bentuk cair. Jadi sebenarnya gas LPG itu bentuknya bukan gas tetapi cair. Iya. Pada dasarnya senyawa ini berbentuk gas pada kondisi atmosfer. Jadi pada saat di atmosfer dia bentuknya gas, tetapi pada saat setelah dimasukkan ke dalam tabung dengan pengaruh tekanan dan suhu yang sudah direndahkan, itu dianya berbentuk cair ya, atau disebut juga dengan gas minyak cair. Nah, LPG ini komponen utamanya itu berupa propana dan butana, salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Ya, LPG itu biasanya tidak berwarna atau tidak berbau ya, tetapi mungkin pada saat kalian pernah LPG-nya bocor, gasnya bocor, menimbulkan bau kan? Iya, itu sebenarnya zat tambahan ya yang diberikan oleh pemerintah supaya bisa mendeteksi apakah adanya kebocoran atau tidak. Oke, next selanjutnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu menyampaikan capaian pembelajaran. Jadi di sini kita harus mencapai pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep senyawa karbon, ya, hidrokarbon, dan turunannya beserta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak atom karbon ya, tetapi tidak saja kalian sadari. Ciri utamanya ialah yang berwarna hitam tadi. Nah, berarti dia mengandung karbon. Oke, lanjut. Selain capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Oke, di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon, serta menggolongkan senyawa hidrokarbon dan mendeskripsikan tata nama senyawa hidrokarbon. Oke. Sebelum di sini Ibu akan menampilkan video ya. Nah, nanti sebelumnya Ibu sampaikan proses pembelajaran kita hari ini. Proses pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, di mana nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar. Iya, ada yang gaya belajarnya kinestetik atau melalui praktikum, ada yang gaya belajarnya melalui visual ya dengan cara menonton video, ada juga yang kelompok belajarnya menggunakan gaya auditori atau mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, di sini kalian yang sudah tahu kalian itu masuk kemana gaya belajarnya. Apakah saya, Bu? Saya ngerti kalau menonton video kan dari. Jadi kalau Ibu berbicara sebaiknya kalian mendengarkan. Begitupun juga kalau kalian yang berbicara berarti Ibu yang mendengarkan. Jangan. Nah, ini Ibu tampilkan video pembelajaran mengenai membuat model molimut untuk senyawa hidrokarbon. Silakan diperhatikan. Kembali lagi EKG bawah ya. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Karbon hidrogennya adalah C dan hidrogen adalah C. Nah, karbon ini dari warna hitam ya. Jadi karbon itu dia mempunyai dua elektron lainnya adalah 4. Jadi yang mempunyai 4 kali 1, 2, 3 dan 4. Kemudian untuk hidrogennya yang di warna itu dia mempunyai dua elektron gasnya 1, sehingga dia punya batas dalamnya tangannya adalah 1. Nah, hidrokarbon itu ada jenisnya, yaitu alifaktik dan siklik. Alifaktik itu adalah hidrokarbon dengan rangkai terbuka, sedangkan siklik itu adalah rangkai tertutup. Kemudian hidrokarbon alifaktik itu terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang mempunyai katakan tunggal ya, rumus-rumusnya baca N2N+2. Oke. Nah, ini untuk yang alkana itu alkana, alkena. Oke, ini tadi elektron dapat ya, jadi ini berarti angka seperti itu. Nah, ini kan. Nah, dilihat ya. Yang hitam biasanya atom karbon. Nah, hidrogen biasanya warnanya putih. Oke, dan hal saja. Nah, ini C-nya 1 hanya ada 4, sehingga bisa dituliskan CH4, namanya adalah metan. Oke. Nah, sedangkan kita hidrogennya ini kita ganti dengan C ya. Nah, kita ganti. Nah, jadi C yang ini karena adanya sisa berapa? Oke, Ibu rasa sudah cukup jelas ya
Contoh-contohnya sudah juga banyak diberikan. Jadi di sini Ibu bagi kelompok ya. Yang bagian sebelah kanan Ibu itu kelompok yang kinestetik atau yang melakukan praktikum. Yang di tengah itu kelompok yang menggunakan gaya belajar visual ya, berarti dari menonton. Lalu yang kiri Ibu silakan bergabung gaya kelompok belajar yang auditoris. Oke, silakan bekerja tapi jangan ribut, silakan membuat kelompoknya. Nih. Yang ini 3 boleh. Yang ini jadi nanti setelah diskusi kalian buat bentuk molekulnya tergantung soal yang didapat ya. Oke, nih. Soal yang pertama silakan dibaca. Oke, silakan diskusi. Ini mau limutnya sudah Ibu bagi 3 ya. Ada 3, berarti sudah banyak. Ibu rasa sudah cukup. Nah, Ibu sudah memberikan soal, tapi strukturnya. Nah, silakan kalian isi pada tabel hasil pengamatan. Itu cara kerjanya sudah ada ya. Cara kerjanya sudah ada, silakan dibaca. Lalu isi dengan tabel hasil pengamatan ya. Ada 2 soal. Senyawanya silakan tulis nama senyawanya, lalu kalian rangkai molimutnya, lalu buat gambar. Pentena, ini kan 1 nomor 2. Nah di sini berarti rangkap 2-nya. Untuk 2 yang ini untuk rangkap. Kalau yang 2 di depan untuk cabang. Iya, boleh misalnya nomor 1 2-nya dari sini berarti di sini. Sudah hampir selesai? Sudah selesai? Sudah, oke. Kalian diskusi. Sudah diskusi lalu presentasi. Silakan untuk yang pertama kelompok 1 atau kelompok kinestetika untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya siapa? Odi, oke, Odi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami sudah diskusikan untuk pertanyaan yang bagian A. Di sini saya akan menuliskannya terlebih dahulu sebelum saya merangkai dari molimutnya. Kita mengetahui rantai dari senyawa ini, kita akan membuat dari molimutnya. Di sini molimutnya itu saya akan mengambil untuk itu warna hitam sebagai C dan warna putih sebagai A. Di sini untuk tangannya yang C kecil itu saya akan mengambil yang pendek, yang tidak terlalu panjang. Jadi kan C-nya ada 4, kita buat C itu ada 4 dulu sebelum kita membuat C yang di bawah ini, karena C
Ini sama. C, A, A, A. Sekian dari kelompok kami. Yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk Odi. Baik, selanjutnya untuk ke kelompok visual ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Kami akan menggambarkan dari Molimut yang telah kami rangkai tadi. Oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini sudah kami gambarkan dari 2,3 dimetil heksana. Tadi teman-teman sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok yang pertama bahwa dimetil adalah CH3. Nah, di sini terdapat kata di sebelum metil. Nah, sesuai dengan aturan, ketika ada kata di berarti itu ada 2 cabangnya. Berarti ada 2 cabang dimetil. Nah, cabangnya di mana? Cabangnya di 2 dan 3. Di sini selanjutnya ada heksana. Berarti heksana itu ada 6 molekul CH3-nya. Di sini sudah digambarkan bahwa ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian metilnya ada di cabang nomor 2 dan nomor 3. Membacanya dari sini ya teman-teman. Baiklah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh kelompok pertama bahwa cabang dari C itu ada 3. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan teman-teman? Iya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana caranya memberi nama senyawa pada Oke, silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di mana pertanyaannya, bagaimana cara memberi nama pada senyawa hidrokarbon? Pertama-tama kita lihat dulu dari molekul yang terpanjang dahulu. Nah, dilihat dari sini, dari gambar molekul yang terpanjang adalah yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, boleh juga dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan totalnya sama-sama 6. Sesuai dengan penamaan, aturan dalam penamaan bahwa jika terdapat 6 molekul berarti ada kata heksa di depannya. Berarti heksana. Bagaimana, Misma? Oke, bagaimana kelompok auditori? Sudah jelas? Oke. Terima kasih. Silakan kembali untuk kelompok visual. Mari aku. Baik, selanjutnya kelompok auditori. Silakan perwakilannya maju ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditorik akan menjelaskan apa yang sudah dipertanyakan dari soal yang kami dapatkan. Dari soal yang kami dapatkan, di sini dia hanya meminta untuk dijelaskan struktur dari soal ini. Jadi, berdasarkan dari soal yang kami dapatkan di sini dapat dilihat kalau ini jawabannya 3,3 dietil butana. Kenapa dia 3,3 dietil butana? Karena di sini dapat dilihat kalau tangannya ini berada di rantai yang ketiga, di rantai pertama 1, 2, 3. Di 3 ada 2 tangan. Ialah makanya ditulis 3,3. Jadi kami ngerangkai molimut tadi. Di sini ada C-nya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini ada CH3 yang dimana hanya ini ada 3 tangan. C-nya ada 3 tangan, jadinya CH3. Terus di sini ada CH2 sama seperti ini kan. Terus di sini ada CH
yang memiliki cabang CH2 dan CH3. Lalu di sini ada CH2 dan CH3. Sekian penjelasan dari kelompok auditory. Oke. Kelompok auditori sudah melihatkan bagaimana struktur yang sesuai dengan di soal, ya. Lalu silakan ada pertanyaan dari kelompok yang lain, boleh ditanyakan. Oke, kelompok kinestetik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa memberikan jumlah macam unsur hal dari cabang yang sudah diberikan? Misalnya, cabang yang sudah diberikan. Maka mengerti? Oke, silakan dijawab, boleh. Oh, ya. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ridho. Kenapa bisa di sini ada di sini H2, di sini H3 dan di sini ada H saja? Karena kalau di sini H saja tuh kan C itu kan berpasangan 4 tangan kan. Nah, terus kenapa di sini H saja? Itu karena dia ada 3 tangan. Terus di sini ada 2, itu tangannya ada 2. Dan di sini CH3 karena dia metal, terletak pada ujung. Gitu. Bagaimana, Rida? Paham? Oke, yang kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Itu sepertinya kelompok visual. Saya sedikit menanyakan dari hasil diskusi kalian. Iya. Kan molekul panjangnya 0 dari kiri dan kanan itu 5, ada 5 molekul. Iya. Sedangkan cabang itu hanya ada 1. Ya, Kenapa kalian pikir menjawab 3,3 dimensi? Nah, seharusnya harusnya Tiga di sana. Oke, seharusnya coba ditulis Aurel 3 etilnya letaknya di nomor 3, lalu pentana karena kita mencari rantai terpanjang, ya. Oke, benar ya saran dari kelompok siswa. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Di sini dalam secara keseluruhan ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah jelas dengan gaya belajar kelompok masing-masing. Oke, boleh satu orang memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Boleh? Ayo, Nopal, boleh Nopal? Ayo Pal, silakan Pal. Yuk, materi kesimpulan saja yang kamu dapat materi hari ini. Baik, saya akan memberi kesimpulan. Pertama, setelah kita mempelajari senyawa hidrokarbon, kita jadi tahu hidrokarbon itu terdiri dari 2 senyawa, yaitu hidrogen dan karbon. Yang ketiga, senyawa karbon memiliki rantai dan cabang, di mana setiap rantai memiliki nama. Jika C-nya hanya 1, namanya metana, yang 2 etana, dan selanjutnya. Cabangnya juga, kalau cabangnya ada 1, namanya metil, 2 itu etil, dan 3 itu propil. Nah, dengan belajar yang kita di sini, kita jadi tahu percabangan dan struktur dari jenis senyawa yang ada. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Nova. Oke, di sini silakan kalian keluarkan kertas 1 lembarnya. Kita kuis dulu. Yuk, silakan. Kertas 1 lembar, tulis nama dan kelompoknya. Silakan Ibu, kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Boleh, kalau sudah boleh ngumpul.
Oke, silakan. Sudah nice. Bola. Yuk, kumpul. Waktunya sudah habis. Oke. Ya. Nah, ini Ibu kasih penghargaan ya, kelompok yang diskusinya aktif, kelompok yang sering banyak menanggapi, kelompok yang sering ya aktif ya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok visual. Oke, berarti ada nilai tambahnya ya. Terima kasih atas semangatnya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang belajar kimia? Untuk materi selanjutnya silakan dipelajari tentang isomer senyawa hidrokarbon ya. Karena sudah bel, coba ketua kelasnya tutup dengan doa. Good job. Dan katanya pelajaran kali ini adalah kita berdoa untuk pelajaran doa agama. Terima kasih. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erli Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lahat, Kabupaten Lahat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Neni Herlina sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dan saya juga ditemani oleh rekan saya, Ibu Eka Purwanti, sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baiklah, Bu Neni dan Bu Eka, ya pada kesempatan ini kami akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Selanjutnya dengan Bu Eka ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Eka ya, dengan tujuan salah satunya untuk merefleksi atau mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan observasi kelas yang sudah berlangsung sebelumnya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Eka, bagaimana perasaan Bu Eka setelah melaksanakan observasi kelas? Oh, baik Bu Erli. Ya. Perasaan saya pada saat melaksanakan observasi itu awalnya sedikit tegang ya Bu ya, tapi lama-kelamaan menjadi biasa saja. Iya, iya. Dan saya merasa puas Bu, dikarenakan saya melihat keterlibatan siswa Iya. itu sangat aktif ya. Dan saya juga merasa terkesan ya Bu ya, karena kegiatan ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Iya, alhamdulillah Bu Eka ya, berarti proses pelaksanaan pembelajarannya sudah lancar kemarin. Ya, Bu. Dan saya juga pada saat mengamati di dalam kelas melihat sudah berjalan dengan baik ya. Iya, Bu. Kemudian walau dari sana juga terlihat Ibu Eka juga santai dan rileks ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, bisakah Ibu ceritakan area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan proses pembelajaran pada observasi kelas kemarin? Baik Bu, area pengembangan yang saya capai pada observasi kemarin Ya. itu adalah keterlibatan siswa dan antusias siswanya Bu ya. Iya, iya. Nah, di mana yang dari mulai langkah-langkah saya yang dari asesmen awal, Iya. lalu pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE-nya Bu, Iya. keterampilan sosial emosionalnya. Nah, di situ terlihat ya Bu ya, aktivitas siswa itu semakin aktif, Iya. terutama dalam hal diskusi dan mengeluarkan pendapatnya. Oh, Lalu untuk tahapan-tahapannya
sudah sangat sesuai Bu dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, di mana ada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Iya, diferensiasi konten di mana mereka belajar sesuai dengan minatnya Bu. Ada yang suka menonton video, ada yang dengan menjelaskan materi, mendengarkan materi maksud saya. Ada juga dengan menggunakan praktikumnya Bu. Lalu untuk diferensiasi proses, di sini mereka belajar dengan minat gayanya mereka. Ada yang kinestetik, audio maupun visualnya. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, semua area pengembangan kompetensi Ibu maupun strategi pembelajaran Ibu itu sudah berjalan dengan lancar. Nah, terkait dengan area pengembangan kompetensi tadi, Ibu Eka, yaitu antusias siswa dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu Eka, dari area pengembangan yang telah Ibu Eka ceritakan tadi, kira-kira nih, apakah sudah berhasil atau belum? Iya Bu, dari area pengembangan tadi seharusnya sudah berhasil ya Bu ya, atau sudah tercapai. Tetapi mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya Bu. Berarti alhamdulillah areanya pengembangan sudah tercapai, walaupun masih ada beberapa kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, dari kekurangan atau kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran tadi di dalam kelas, apa saja yang bisa Ibu ceritakan? Iya Bu, kendala-kendalanya yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran itu, saya masih melihat anak-anak yang kurang semangat ya Bu ya, kurang termotivasi. Ada beberapa anak yang mungkin takut mengeluarkan pendapatnya. Ada guru lain Bu ya. Ada guru lain, dan juga kurangnya berpartisipasi dalam berdiskusi. Berarti di dalam proses pembelajaran itu terlihat masih ada murid ya yang kurang terlibat di dalam proses pembelajaran. Masalahnya tadi sudah Ibu Eka ceritakan ya. Nah, sekarang dari kendala tersebut, dari hambatan-hambatan yang Ibu temui dalam proses pembelajaran, adakah cara yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi agar antusias siswa atau murid yang kurang terlibat dalam pembelajaran tadi menjadi lebih baik pada pembelajaran berikutnya? Oke, baik Bu. Mungkin cara saya untuk mengatasi kendala-kendalanya, diantaranya saya akan merancang dan menerapkan model pembelajaran yang menarik, yang membuat aktivitas siswa berpartisipasi yang aktif ya Bu ya. Dan lalu saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya ya Bu ya, untuk terutama untuk murid yang kurang berpendapat. Seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah merencanakan solusi dari hambatan yang Ibu hadapi untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Agar ketika pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kira-kira kapan Ibu Eka akan merencanakan proses pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, kira-kira kalau untuk sekarang mungkin belum ya Bu ya. Kemungkinan semester depan, dikarenakan proses pembelajaran sudah mau berakhir ya Bu ya, dan kita juga mau mendekati PSAS atau penilaian sumatif akhir semester. Baik Ibu ya, berarti rencana aksinya itu insya Allah akan kita laksanakan di semester depan berhubung waktu dan kondisi saat ini ya Bu ya. Baiklah, saya doakan semoga rencananya nanti dapat terrealisasi dengan baik sesuai yang diharapkan. Nah, baiklah Bu ya, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan pasca observasi ini. Sama-sama Bu. Sama-sama. Baiklah, demikianlah tadi sudah selesai tahapan supervisi akademik, mulai dari tahap
pra-observasi, observasi, dan terakhir tadi adalah pasca observasi. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Neni, kemudian Ibu Eka. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.